Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Basir Siregar dengan NIM 210306145, jurusan peternakan dengan kelas PTNA. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan objeknya yaitu ayam kampung betina atau Gallus domesticus yang dipimpin oleh dosen pengampu kita, Ibu Tati Vidiana Sari, SPT, MP. Baiklah, adapun bagian eksternal dari ayam kampung betina yaitu yang pertama ada caput atau kepala, ada kolum, leher, ada trunkus bagian badan, ada ekstremitas anterior bagian sayapnya, ada ekstremitas posterior bagian kaki, ada caudal ekor. Menurut susunan anatomi, bulu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, anatomi. 1. Plumae. Plumae adalah bulu kasar yang digunakan sebagai penutup tubuh pada bagian posterior, sayap dan sekitar ekor. Yang kedua, plumulae. Bulu kecil dan halus yang terletak pada bagian bawah bulu kasar atau plumae. Yang ketiga ada piloplumae. Bulu yang menyerupai rambut yang tumbuh di seluruh tubuh unggas. Di sini saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala. Di bagian caput terdapat rostrum atau paruh. Ada maksila yaitu rahang atas, mandibula rahang bawah. Lalu di dalamnya itu ada platum durum atau langit-langit mulut, bentuknya segitiga. Di dalamnya lagi ada kelenjar air liur, glandula sagittarius. Di dalamnya lagi terdapat saluran faring dan laring yang berbentuk selang AC memiliki cincin-cincin esofagus. Makanan yang telah dimakan masuk ke mulut lalu dibawa ke dalam esofagus. Setelah dari esofagus masuk ke dalam tembolok crop atau tembolok glandula salivarius akan menyalurkan salivanya ke dalam crop. Di dalam crop inilah terjadi pencernaan pertama yaitu karbohidrat. Untuk panjang crop sekitar 5 cm. Makanan yang ada di dalam crop sedikit lebih kasar. Untuk makanan sendiri sudah mengarah ke bau asam. Setelah dari crop, makanan akan masuk ke proventriculus. Letaknya bersebelahan dengan crop. Setelah dibawa masuk ke ventriculus atau gizzard yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Tekstur lebih halus, warna lebih gelap, aroma jauh lebih asam. Di dalam ventriculus ada grid seperti penggiling berbentuk kerikil yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Makanan yang sudah halus akan dibawa ke intestinum. Di dalam intestinum ada duodenum yang masih menempel di pankreas. Duodenum ini sekitar 18 cm. Makanan tampak lebih cair di duodenum, lebih kecoklatan dan lebih asam. Jejunum atau usus kosong, panjangnya kurang lebih 36 cm. Kemudian ada ileum yang panjangnya sekitar 26 cm. Untuk warna ileum lebih gelap, tekstur mulai sedikit mengental atau mengeras. Untuk aroma mengarah ke bau atau busuk. Selanjutnya ada intestinum crassum, di mana di dalam intestinum crassum terdapat dua buah jumlah cecum atau ceca yang panjangnya masing-masing 10 cm. Rectum atau tempat terjadinya penyerapan penambahan bakteri pembusuk, akibatnya makanan sedikit lebih busuk yang akan dikeluarkan melalui lubang kloaka. Panjangnya sekitar 9 cm dan aromanya membusuk disebabkan oleh bakteri. Kloaka merupakan lubang 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, alat reproduksi, dan sekresi. Alat pencernaan tambahan yaitu pankreas, hati, dan kantong empedu. Pankreas terletak antara duodenum. Pankreas terjadi di kelenjar endokrin dan eksokrin. Endokrin berfungsi untuk sekresikan enzim glukagon membuat karbohidrat. Eksorin untuk mengekskresikan pankreas cus.
hati atau hepar. Di dalamnya ada kantong empedu warna kehijauan. Fungsi sekresi empedu adalah untuk dektosi racun, menyimpan karbovitamin, metabolisme protein, karbohidrat dan lemak, destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, menghancurkan asam urat, juga menghasilkan empedu. Terletak di belahan hati. Kantong empedu berukuran kecil, berwarna hijau kehitaman. Kalau pecah terasa pahit. Fungsinya mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase, membantu emulsi lemak, membentuk vitamin yang larut di dalam lemak seperti ADEK, memiliki antiseptik untuk memecah lemak. Sistema nervosum. Sekarang kita akan membahas tentang sistema nervosum atau sistem saraf pusat. Di dalam sistem saraf pusat terdapat cerebrum atau otak besar. Kemudian garis yang di tengahnya adalah hemisfer cerebri. Lalu ada lobus olfactorius atau belahan otak. Kemudian di belakang ada cerebrum atau otak kecil. Kemudian ada medulla oblongata atau batang otak. Lalu di bagian dalamnya ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian kita akan membahas sistema respiratorius atau sistem pernapasan. Ini merupakan paru-paru atau pulmo yang paling atas, kemudian ada trakea, salurannya. Kemudian ada bronkus samping kanan dan kiri. Lalu ini merupakan pulmo, ada pulmo dexter dan pulmo sinister. Kemudian kita akan membahas traktus circulatoria atau sistem peredaran darah dari jantung atau core. Ini merupakan atrium kanan, kemudian ada ventrikel kanan, lalu ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Pada caput terdapat cranium, upper mandible, kemudian ada lower mandible. Pada cervix atau kolum terdapat cervical vertebrata atau penghubung caput dan trunkus. Pada ekstremitas anterior ada humerus, kemudian ada radius, kemudian ada ulna, lalu ada carpo metacarpus dan 3 digit. Itu 2, 3. Pada ekstremitas posterior ada tulang paha atas, kemudian ada tibiotarsus atau persatuan tulang tirbia dan tarsalia, kemudian ada metatarsus, lalu ada 3 jarinya, 1, 2, 3, 4. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video praktikum anatomi dan fisiologi ternak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.